Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qira'atu bil alhan faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi mawadhi' akrahuha wa qala fi mawadhi' la akrahuha. Wa ammal qira'ah ban anapun tining maca Al-Qur'an bil alhan kalaban banyak-banyak lahan. Lahan nang kanto salah satu maksudnya adalah kalaban banyak-banyak lagu. Faqad qala maka hukuata Bu Asy-Syafi'i pasal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi mawadhi' dalam banyak-banyak kanangan akrahu baci patan qaulaha daka al-qira'ah bil alhan. Wa qala fi mawadhi' banatabu pasal Asy-Syafi'i fi mawadhi' dalam banyak-banyak kanangan la akrahu tak baci patan qaulah hadaka al-qira'ah bil alhan. Membaca Al-Quran dengan lahan, dengan lagu-lagu yang kita kenal, itu Al-Imam Syafi'i dalam salah satu qaulnya mengatakan saya tidak membencinya, tapi di dalam qaul yang lain saya tidak menyukainya. Qala ashabuna atabu ashabuna pasara banyak-banyak ashabah batan qaula saja. Banyak-banyak ulamaan qaula saja. Laisa tadak panapa al-qira'ah bil alhan ala qaulaini paneka atas dua qaul. Laisa tadak panapa al-qira'ah bil alhan ala qaulaini paneka atas dua qaul. Nah, meskipun Imam Asy-Syafi'i ya, ditemukan ada dua qaul, dua pendapat tentang al-qira'ah bil alhan, ini kata Imam An-Nawawi, ini bukan ikhtilaf ala qaulain. Bukan perbedaan Imam Syafi'i terhadap dua qaul. Kenapa demikian? Karena kalau ikhtilaf alal qaulain, ada perbedaan dari kalam Imam Syafi'i menjadi dua qaul, maka antara dua qaul itu harus dilakukan tarjih. Apa namanya? Tarjih. Apa itu tarjih? Mencari mana yang lebih unggul dari dua pendapat ini. Jadi dua qaul itu al-qaulain itu berarti ada dua pendapat dari perkataan Imam Syafi'i yang bertolak belakang dan tidak bisa disatukan. Nah, berarti itu harus ditarjih. Mana yang lebih kuat? Atau jangan-jangan Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Berarti qaul jadid yang digunakan. Bukan begitu kata Imam An-Nawawi. Memang di dalam banyak qaul Imam Syafi'i, di dalam banyak kalam Imam Syafi'i itu ada yang berbeda. Ada yang ulama yang meriwayatkan Imam Syafi'i mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Oh, ternyata itu ada dua qaul. Seperti dalam masalah perbedaan tentang waktu maghrib. Coba sampean tahu waktu maghrib itu berapa lama? Dari azan maghrib sampai azan isya itu berapa lama kira-kira? Kira-kira 1 jam kan? Ya. Sebenarnya di dalam aqwal Imam Syafi'i itu ada dua qaul. Ada qaul Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa waktu maghrib itu hanya sekitar dari azan maghrib. Jadi matahari terbenam itu azan maghrib. Lalu azan maghrib itu kita langsung bersuci, berwudu, kemudian mempersiapkan diri dengan pakaian-pakaian selayaknya. Lalu salat maghrib, salat sunnah. Nah, dengan demikian salat maghrib waktunya sudah selesai. Itu salah satu qaul beliau. Ada qaul lagi dari Imam Syafi'i bahwa waktu maghrib itu dari awal terbenam matahari sampai terbenamnya awan warna merah.
Kalau dalam Fathul Qorib disebut ila maghribi syafaqil ahmar. Ini ada dua pendapat dan ini dua-duanya bersumber dari Imam Syafi'i. Lalu mana apa yang harus kita lakukan? Maka yang dilakukan oleh para ulama adalah mentarjih antara duanya. Mana yang lebih kuat? Ternyata setelah ditarjih oleh ulama, yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa maghrib itu sampai terbenamnya awan warna merah. Ila maghribi syafaqil ahmar. Itu kalau ada dua qaul. Nah, dalam masalah ini apakah ada dua qaul sehingga kita para ulama itu perlu mentarjih mana yang lebih kuat? Nah, kata Imam An-Nawawi, laisat ala qaulain. Perbedaan kalam Imam Syafi'i ini tentang al-qiraah bil alhan itu laisat ala qaulain. Bukan berarti ada dua qaul yang harus ditarjih dua-duanya, enggak. Bal fihi panika dalam al-qiraah bil alhan tafsilun tining tafsil. Tetapi ini ada tafsil. Nah, jadi ketika kita melihat perbedaan, jadi kadang satu ulama itu memiliki dua kalam yang berbeda. Memiliki dua kalam, termasuk Imam Syafi'i. Nah, kita kalau belum ada di makom al-faqih, makom orang ahli fikih, kita jangan coba-coba misalnya, oh ini begini, jangan. Ikuti ulama saja. Nah, kecuali ulama yang sudah levelnya ada di tingkatan al-ulama, makom ahlu tarjih, ya itu beliau punya wewenang seperti Imam An-Nawawi ini. Kata Imam An-Nawawi, perbedaan atau adanya dua kalam dari Imam Syafi'i itu bukan berarti untuk ditarjih mana yang lebih kuat, tapi fihi tafsil. Ini mengandung tafsil. Apa itu tafsil? Apa tafsil? Diperinci. Jadi dua kalam itu tidak saling bertentangan sehingga harus ditarjih. Enggak. Masing-masing punya maksud tertentu. In afrata lamun alaibat dibatas pasara orang fit tamqid dalam melanceng fajawaza maka alaibat di pasara orang al hadda dak kabatasan fahuwa maka tining al ifrat alladhi panikah bareng kariha sebaci pasara Syafi'i dak alladhi. Kalau dengan lagu tersebut mengakibatkan melampaui batas dalam ilmu tajwid, nah itu yang dibenci oleh Imam Syafi'i. Ini tafsilnya. Wa illam yujawiz ban lamun ta'alibat di pasara orang fahuwa makatining lam yujawiz alladhi panikah bareng panikah jabu atau lam yakrah saya tak baci pasara asy-Syafi'i dak alladhi. Nah, kalau dalam al-qiraah bil alhan itu tidak mengakibatkan pelanggaran dalam ilmu tajwid, maka itu yang tidak dibenci oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau teman-teman ahli lagu dalam ada yang ahli lagu di sini? Enggak ada ya. Kalau enggak ada yang ahli lagu kita senasib. Nah, kalau ahli lagu maka itu harus diperhatikan. Mad tabi'i itu berapa? Mad jaiz itu berapa? Mad wajib itu berapa? Wa qala ban adabu qadil qudat pasara pangolo na banyak-banyak pangolo. Al-Mawardi nyata di Imam Al-Mawardi fi kitabih dalam kitab Al-Mawardi Al-Hawi. Nama kitabnya Al-Hawil Kabir. Syarah Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini orangnya luar biasa, cerdas, kreatif dan inovatif luar biasa. Lalu beliau Imam Al-Muzani ini menulis kitab karya. Jadi Imam Al-Muzani itu selalu memperhatikan perkataan Imam Syafi'i. Di setiap kesempatan, setiap mengajar itu diperhatikan dan dicatat. Lalu Imam Al-Muzani mengarang namanya Al-Mukhtasar min Ulumi Syafi'i. Ini ringkasan ilmunya Imam Syafi'i. Nah, itu. Lalu Mukhtasar itu disyarah, diberikan penjelasan oleh Imam Al-Mawardi menjadi kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu ditulis dalam jumlah yang sangat tebal, lebih dari 20 jilid. Apa kata Imam Al-Mawardi? Al-qiraah tining maca bil alhan kalaban banyak-banyak lahan al-mawdu'ah si'itan tuwaki in akhrajat panikah lamun maka luar panapa al-qiraah bil alhan lafdzal Qur'an dak kala fata al-Qur'an
lafzul Quran dak lafaz Al-Quran an sighatihi dari sigat Al-Quran bi idkhali harakatin kalaban memasuk banyak-banyak harakat fihi dalam Al-Quran au ikhraji harakatin atau makeluar banyak-banyak harakat minhu dari Al-Quran au qasri mamdudin atau malancang se mapandak selancang au maddi maksurin atau malancang se pandak au tamtitin yukhillu se marosak panapa tamtid bihi ka yakhillu se rosak bihi sebab tamtid ba'dul lafzi panapa sebagian lafaz wa yaltabisu bantati campur al makna panapa makna fahuwa maka tining al-qira'ah bil alhan haramun panika haram. Haramun panika haram. Yufassaku sa'ifassak aki bihi sebab tamtid al-qari'u pasir orang yang semacam. Jadi membaca, jadi kata Imam Al-Mawardi membaca dengan lagu yang lagu itu dapat merubah segalanya. Yang mestinya pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, yang gunnah dihilangin gunnahnya, yang idhar dijadikan gunnah, yang ikhfa-ikhfanya hilang misalnya. Maka kata beliau, itu yang baca Al-Quran dengan model begitu itu menjadi fasik. Bisa menjadi fasik. Wa ya'tham bantat itu sabihi sebab tamtid al-mustami' basara sing ngidengaki. Dan yang mendengarkan itu jadi berdosa. Yang mendengarkan berdosa. Yang membaca jadi fasik. Jadi ada orang jadi fasik karena baca Al-Quran ya. Nah, bisa fasik karena baca Al-Quran, tapi bukan karena bacanya, tapi karena dalam membacanya tidak memperhatikan tajwidnya. Li'annahu karena sangkuna pasara orang adalah panika amingu pasara man bihi kalaban Al-Quran. Li'annahu karena sangkuna pasara man adalah panika amingu pasara man bihi kalaban Al-Quran an-nahjihi dari celana Al-Quran al-qawim siloros ilal i'wijaj dakal bilu. Karena dia telah membelokkan Al-Quran. Wallahu ta'ala yaqul bantining Allah ta'ala yaqulu panika adabun apa? Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwaj. Qur'anan Qur'an Arabian saya bahasa bangsa Arab ghaira dhi'iwajin selain seandi lu bilu. Jadi jangan membengkokkan bacaan Al-Qur'an. Wa illam qala atabu basara al-Mawardi. Wa illam yukhrij ban lamun tak makaluar hu daka Al-Quran al-lahnu panapa lahan panapa lagu an lafdhihi dari lafaz Al-Quran wa qiraatihi ban maca Al-Quran ala tartilihi atas tartil Al-Quran atas matartil Al-Quran kana maka bada panapa al-lahan mubahan paneka mubah maka lahan itu jadi mubah. Mun dengan lagu itu sampean tidak mengganggu, tidak merusak tajwid, maka menjadi mubah. Kenapa? Li'annahu karena sangkuna pasara orang zada panika nambahin pasara orang bi alhanihi kalaban banyak-banyak lagu orang fi tahsinihi dalam bagus Al-Quran. Jadi bisa itu kenapa ndak haram? Karena dengan lagu tersebut sampean bisa memperindah bacaan Al-Quran. Ya. Maka yang pertama itu adalah memperhatikan tajwidnya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid bukan dengan lagu. Makanya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha bihi ilaina wasala. Imam Al-Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid dan menggunakan tajwid hatmun lazimun itu adalah sebuah kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu barang siapa yang tidak mentartil mentajwidkan Al-Quran asimu itu berdosa. Kenapa demikian? Li'annahu bihil ilahu anzala
Karena dengan tajwid itulah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun dengan tajwid. Bagaimana maksudnya? Ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah itu dengan tajwid. Dan ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu dengan tajwid. Sahabat menyampaikan ke tabi'in itu dengan tajwid. Wa hakadha bihi ilaina wasala, dan begitulah dengan tajwid Al-Quran itu nyampe kepada kita. Apakah malaikat Jibril pakai lagu? Nah, itu yang belum ada hadisnya. Apakah pakai lagu apa itu malaikat Jibril kepada Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada sahabat pakai lagu apa? Itu yang kita tidak temukan hadisnya. Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menggunakan tajwid. Adapun lagu, kalau sekiranya itu tidak melanggar tajwid, maka itu menjadi keindahan tersendiri. Wa hadzal qism, bantining panekatu uman al-awwalu se pertama. Minal qiraah, dari bacaan, bil alhan, kalaban banyak-banyak lahan, al muharramah, sing haramaki, maksiyatun panika maksiat, maksiyatun panika maksiat, ubtuliyah saya capuk belai, biha kalaban maksiyah, ba'dul awami pasira sebagian banyak-banyak orang awam, al jahalah seputuh. Wa hadzal qism bantining panika tuuman al awwalu saya pertama, minal qiraah dari macah, bil alhan kalaban lahan, al muharramah si haramaki, maksiyatun panika maksiat, ubtuliyah saya capuk filai, biha kalaban maksiyah, ba'dul awami pasira sebagian banyak-banyak orang awam, al jahalah seputuh. Wa tagham, dan banyak-banyak tagham, al ghashamah si zalim, alladzina sayaqrauna macah pasira kapi, alladzina alal janaiz, atas banyak-banyak jenazah, wa fi ba'dil mahafil, dan dalam sebagian banyak-banyak mahafil, banyak-banyak kumpulan. Termasuk misalnya yang dulu sempat viral itu apa? Membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Pernah dengar? Nah, itu ada yang tahu langgam Jawa? Enggak, karena kita bukan orang Jawa ya. Ternyata langgam Jawa itu mirip dengan langgam Sudan. Di Sudan itu mirip. Waktu itu ada di acara kepresidenan, ada salah satu kodenya membaca Al-Quran dengan lagu Jawa. Jadi enggak pakai lagu Nahawan, Jiharka, Sika, Sober, Ros, Ala, dan enggak. Tapi pakai lagu Jawa. Itu viral. Ada yang mengatakan, wah ini main-main dengan Al-Quran. Ini macam-macam. Lalu bagaimana hukumnya itu? Bagaimana hukumnya? Dulu guru kami itu, almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob, mengomentari masalah itu. Kata beliau, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa atau dengan langgam Madura, lagu apapun itu sebenarnya boleh-boleh saja dengan beberapa syarat. Satu apa? Satu, tidak keluar dari hukum tajwid. Pertama. Yang kedua, tidak diniatkan main-main. Tidak diniatkan main-main. Kalau niatannya main-main, itu haram. Kemudian ada juga ulama yang menambahkan itu tidak meniru lagu yang khusus digunakan oleh orang-orang fasik. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau lagu itu menjadi lagu khasnya orang-orang fasik, itu tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi pertama apa tadi? Harus sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau kata beliau itu harus memperhatikan apa sifatul huruf dan makhrijul hurufnya. Dan yang ketiga kata beliau tidak ada niatan main-main. Kalau diniatin main-main ya berdosa. Jangankan lagu yang seperti itu, lagu yang kita kenal, lagu Jiharka apa dan semacamnya, lagu Bayati, Koror Nawa itu, kalau diniatin main-main dengan Al-Quran itu jadi dosa. Jadi jangan diniatin main-main. Ada lagi ulama yang menambahkan ulama lain. Apa?
tidak boleh menggunakan lagu yang menjadi ciri khas lagu-lagu orang fasik. Lagu apa itu orang fasik? Ya, orang fasik bernyanyi dan itu menjadi ciri khas dia. Maka itu tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, langgam Jawa itu apakah sudah memenuhi kriteria tersebut? Kalau dalam membacanya sudah memenuhi kriteria, ya boleh-boleh saja. Apa bedanya langgam Jawa dengan lagu Nahawan? Apa bedanya lagu langgam Jawa dengan lagu Bayati misalnya? Apa bedanya? Enggak ada bedanya dalam masalah ini. Wa hadhihi bantining panika al-qira' bil alhan al-muharramah bid'atun panika bid'ah. Oh, ini yang bid'ah ini. Bid'atun panika bid'ah muharramatun sing haramaki zahiratun sejelas. Ya sama setu sakullu mustami'in pasara sapan-sapan orang sing ngideng akhilah hadaka al-qira'ah bil alhanil muharram. Kama qala katu ila tabuhu da kama afdal qudat pasara paling gawat dah qudat para qadhi. Jadi Imam Al-Mawardi itu jadi al-qadhi dulu. Apa itu qadhi? Hakim. Wa ya'sam bantusah kullu qadirin pasara sapan-sapan orang yang mampu ala izalatiha atas ma'ilang al-qira'ah bil alhanil muharram. Wa ya'sam bantusah kullu qadirin pasara sapan-sapan orang yang mampu ala izalatiha atas ma'ilang al-qira'ah bil alhanil muharram. Au ala nahyi atau atas ke anha dari al-qira'ah bil alhanil muharramah. Au ala nahyi atau ke bi anha dari al-qira'ah bil alhanil muharramah idza lam yaf'al nalaikana ta'ala ka pasara kullu qadir zalika kadisa al-izalah au an-nahyi. Jadi orang yang mampu mengatasi itu lalu tidak mengatasinya itu berdosa kata Imam An-Nawawi. Waqad badaltu ban ongkongku mengerahkan peten kaulah, mengerahkan itu ya mengerahkan. Waqad badaltu ban ongkongku mengerahkan peten kaulah fiha dalam kadisa al-qira'ah bil alhanil muharramah ba'dha qudrati dak kasabagian kemampuan peten kaulah. Ba'dha qudrati dak kasabagian kemampuan peten kaulah. Artinya Imam An-Nawawi di masa itu memang sudah ada. Dan Imam An-Nawawi sudah menasihati, sudah mengerahkan kemampuan beliau untuk melakukan nahi mungkar. Artinya beliau sudah menasihati di masa itu. Wa arju banangar petan kaulah. Wa arju banangar petan kaulah min fadlillah dari paparing Allah Al-Karim ayyuwaffiqa daqatu apareng taufik pasir Allah ayyuwaffiqa daqatu apareng taufik pasir Allah li izalatiha kaangkui mailang al-qira'ah bil alhanil muharramah man dak ka orang huwa setining man ahlun paneka ahli lidzalika dak kadisa izalatiha awin nahyi anha wa ayyaj'ala ban kutu atataki pasir Allah dak kaman hu ahlun fi afiyatin indalem keselamatan. Jadi Imam Nawawi berharap ya meskipun saya tidak berhasil, semoga suatu saat Allah memberikan taufik kepada orang yang mampu mengatasi itu. Qala Asy-Syafi'i, banatabu pasal Imam Asy-Syafi'i. Fi Mukhtasar al-Muzani, dalam kitab Mukhtasar Muzani. Artinya dalam Mukhtasar Imam Al-Muzani. Bentar ya, sekejap. Qala Asy-Syafi'i atabu Imam Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzani dalam Mukhtasar Imam Al-Muzani. Wa yuhassin ban mapakus pasar orang sautahu da kaswaran orang
wa yuhassin ban mabagus pasira orang sautahu da ka suarana orang bi ayyi wajhin kalaban ka di macarah kana ba depan apa wajhin bi ayyi wajhin kalaban ka di bentuk atau carah kana ba depan apa wajhin. Artinya kata Imam Syafi'i, orang membaca Al-Qur'an itu dianjurkan memperindah bacaannya. Bagaimanapun caranya diperindah. Qala atabu basara Syafi'i wa uhibbu ban lebur batan wa ahabbu ma yuqra atau yaqra ban paling lebur bareng yaqra semaca pasara mandak Al-Quran hadaron hale hadr wa tahzinan ban masedih. Jadi membacanya itu membawa kita sedih kalau waktunya ayat-ayat yang sedih. Seperti ayat Al-Qur'an, ayat tentang orang-orang kafir, ayat orang-orang munafik. Ketika kita membaca tentang ayat-ayat munafik, itu kita harus bersedih. Khawatir itu tertuju kepada kita. Ketika membaca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat tentang surga, kita harus bersedih. Takut ayat itu tidak mengarah kepada kita. Misalnya, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di situ kita perlu bersedih. Kenapa? Takutnya ayat itu mengarah kepada kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kita juga perlu bersedih. Kenapa? Khawatir ayat itu tidak mengarah kita kepada kita. Khawatir kita tidak termasuk dalam ayat tersebut. Maka kata Imam Syafi'i, yang paling aku suka dalam membaca Al-Quran itu yang membawa kesedihan. Ya. Qala ahlul lughah, atabu bahasa ahlul lughah, yuqalu hadartul qira'ah. Mana hadartul qira'ah idza adrajtuha nalaikana masuk batan kaulah hadaka al-qira'ah walam tumattidha banta matamtid. Apa itu tamtid? Tamtid itu melahirkan huruf mad dari bacaannya. Tamtid apa? Taulidu harfil mad. Apa tamtid? Melahirkan huruf mad. Fathah kalau dipanjangin akan melahirkan huruf alif. Dhammah kalau dilamain akan melahirkan waw sukun. Begitu juga dengan kasrah. Jadi jangan sampai begitu. Wa yuqalu ban tabuaki fulanon si fulan yaqra maca pasara fulan bitahzin kalaban masati. Apa maksudnya? Idza raqqaqa nalaikan malere pasara orang sautahu daka suarana orang. Jadi kata Imam Syafi'i membacanya itu sampai dengan suara yang lirih, ya. Dengan suara yang lirih. Tarqiq. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud, banungkung riwayat aki Ibnu Abi Dawud pasara Imam Ibnu Abi Dawud. Bi isnadihi kalaban sanad Ibnu Abi Dawud an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sa'akuna pasara Abu Hurairah qor apa nikah maos idza syamsu kuwirat yuhzinu atau yuhzinu masdi pasara Abu Hurairah hadaka idza syamsu kuwirat syibhar rasa kalaban mirip kalaban ar-rasa. Napa rasa? Ar-rasa itu misalnya sampean ada musibah lalu sampean menginformasikan apanya mana berbela sungkawa. Syibhar rasa mirip berbela sungkawa. Nah, jadi pakai nada-nada yang ada bela sungkawanya. Jadi bukan dengan lagu-lagu yang apa namanya yang membahagiakan. Kenapa? Karena ini tentang ayat-ayat sedih. Idza syamsu kuwirat. Apa artinya? Ketika matahari telah kuwirat, ikulung.
Apakah itu berita indah atau berita sedih? Berita sedih, maka menggunakan suara-suara itu. Tapi sambil menghayati. Jadi yang bagus itu ketika lagu itu atau irama itu muncul dari muncul dari penghayatan terhadap makna-makna Al-Qur'an. Wa fi Sunan Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud, qila itbuqi ibni Abi Mulaikah, daka Ibnu Abi Mulaikah. Ara'aita akafir sambian idza lam yakun nalayana ta'bada pasir orang hasanas saut panika tak fokus suarana. Ara'aita akafir sambian idza lam yakun nalayana ta'bada pasir orang hasanas saut panika fokus suara. Jadi ada orang yang nanya kepada Ibnu Abi Mulaikah. Ini kan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis dan dalam aqwalus sahabah, aqwalus salaf itu kan banyak dianjurkan tahsinus saut kan. Lalu ada orang yang nanya kepada Ibnu Abi Mulaikah, bagaimana kalau suaranya jelek ya, kayak kita-kita yang ada di sini. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Faqala maka ada besar Ibnu Abi Mulaikah, yuhassin mafakus pasir orang hudaka saut mastata'a samampuna. Ya, semampunya. Jadi kalau ada orang yang ada dua orang atau lebih misalnya, satunya punya suara yang sangat indah. Lalu dia membaca dengan suara biasa, maka dia belum menunaikan haknya, belum menunaikan hak Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang suaranya biasa-biasa, meskipun dia maksimal tetap biasa, maka dengan bacaan tersebut dia sudah maksimal dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau sampean suaranya bagus, indah, itu untuk menunaikan hak kita kepada Al-Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran, ya gunakan semuanya. Kalau membacanya dengan suara yang biasa-biasa itu belum menunaikan. Jadi indah atau memperbaiki suara itu fleksibel ya, tergantung orang-orangnya.